Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita akan membahas Odyssey RB1 tahun 2004, build up Jepang. Saya akan bahas ke keluhan-keluhan di mobil ini dan jajanan pasti di mobil ini dan tahun segini. Ya, ini pelanggannya baru dapat. Yang pasti di mobil tahun segini 2004 itu kan sudah sekarang 2021 ya, sekitar 7 tahunan 17 tahun ya teman-teman ya, 17 tahun. Yang pasti kalah biasanya yang sering pasti adalah packing yang bahannya dari karet, seperti packing daslab ini, terus packing seal strainer VTC, seal VTEC bagian belakang, terus seal drive shaft bagian bawah. Nanti saya tunjukkan. Ini packing daslab. Ini daslab ini ya, seal busi. Ini biasanya sudah keras juga seal businya. Pokoknya bahan-bahan packing dari karet itu yang rawan jajan, rawan rusak di mobil ini. Terus ini dilihat penggantian olinya, mobilnya ini rutin, cuman tipikal olinya yang mungkin deterjennya atau pembersihnya kurang bagus, jadi masih tersimpan seperti kayak warna hitam ini ya. Kalau dia pakai oli yang bagus, ini bersih kayak mobil baru gitu, warna putih. Terus selain packing bocor, yang biasanya rusak lagi adalah engine mounting sebelah kanan. Ini biasanya jebol. Terus auto tensioner dan fan bell. Fan bell itu karena usia, semua bahan dari karet. Terus yang perlu diperhatikan yang sangat mahal harganya di Odyssey model ini, mata sipit RB1. Ini matanya dilepas, ada perbaikan bumper. Adalah radiator. Ini radiator sudah gantian teman-teman, orinya tidak seperti ini. Harga orinya ini 16 juta. Saya pernah mau ganti cuman terlalu mahal, akhirnya pelanggannya dibelikan imitasi seharga 1.050.000 sampai 1.100.000. Ini yang paling mahal. Sebenarnya di sini spare partnya mahal-mahal. Cuman sekarang ini banyak yang imitasi. Jadi imitasi itu ya bisa dipasang, cuman agak menyusahkan, agak merepotkan kami sebagai teknisi karena kadang-kadang part-part imitasi itu kurang presisi teman-teman. Karena presisi kita pasangnya itu agak sedikit ngakal-ngakal, agak sedikit maksa-maksa gitu. Terus yang jajan lagi adalah selang-selang radiator fasidel. Ini rata-rata sudah banyak yang kena, sudah keras, sudah retak. Ada 2 selang fasidel, ini yang atas sama bawah ini. Ini diperhatikan teman-teman yang mobilnya tahun-tahun lama, selang fasidel IACV, ISC. Kalau mobil Toyota itu sering sekali retak, sering sekali bocor. Kalau selang atas, radiator bawah yang besar-besar ini jarang rusak. Terus packing power steering juga rata-rata juga banyak yang kena, tapi ini rasanya habis diperbaiki. Ini dia biasanya ngerembes olinya. Terus apa namanya, seal rekstir itu biasanya juga banyak yang kena. Terus saya pindah ke bagian bawah ya, sama saya ini bagian bawah mobil apa aja yang sering jajan, sering rusak di mobil Odyssey tipe ini. Ya, saya ini di bawah mobil teman-teman. Biasanya yang mobil-mobil tahun 2004, 2005 itu ya sudah 10 tahun ke atas ya seal tetap. Yang bawah itu seal VTEC, itu yang atas itu rembes. Ini sudah lumayan dibersihkan sama pemiliknya. Ini kan baru dapat. Nah, ini seal drive shaft rembes. Ya, kanan kiri rembes. Sama ini boot drive shaftnya seperti BRV itu ya. Ya, ini sudah pernah diganti tapi cuma diklaim biasa aja sama mekanik sebelumnya, jadi dia mungkin tidak bisa rapat, akhirnya meluber kemana-mana. Setelah itu ya shockbreaker empat-empatnya itu biasanya banyak yang bocor ataupun lemah biasanya. Shockbreaker ini teman-teman biasanya banyak yang bocor juga, tapi ini bagus mobilnya, sudah kami cek tadi. Terus kaki-kaki, kalau medannya yang dilalui di Indonesia ini memang banyak sekali polisi tidur, speed trap atau jalan lubang, itu yang sering sekali ya long terot ini
Long Thread ini sering kalah sama ball joint understyle ini bawah ini. Ball joint ini biasanya kalah. Ya itu bisa kalau terlalu mahal, mobil ini memang spare-nya mahal-mahal. Ya itu bisa diakali, dibawa ke tukang undersell, biasa dipres kalau long thread atau ball joint. Itu aja sih mungkin. Sama yang perlu diperhatikan adalah maticnya. Maticnya sendiri ini. Ini ada dua tipe untuk Odyssey tahun ini. Ada yang CVT, ada yang AT. Untuk tahun-tahun sini kampas-kampas matic ini banyak yang sudah aus atau kalah. Biasanya ditandai dengan nyendal. Waktu di awal jalan itu ada sendatan gitu ya teman-teman. Ini teman kita misinya ini pembersihan mobil, dibersihkan kebocoran-kebocorannya. Jadi yang sering jajan itu aja sih di Odyssey ini. Cara naikannya enak, nyaman. Harga juga tidak seberapa mahal ini. Kalau yang mulus sekali ya paling di atas 150 itu ada, cuma jadi teman-teman bisa langsung pakai. Enggak. Biasanya itu yang sudah terawat, sudah tinggal pakai aja, sudah diperbaiki semua sama penjualnya. Ya tinggal pakai aja. Mungkin yang mau nostalgia sama mobil ini, mungkin zaman-zaman dulu sekolahnya pernah ingin naik mobil ini, sekarang baru bisa beli ya, bisa dibuat ini sih, dibuat referensi. Odyssey ini modelnya juga tidak ketinggalan zaman, masih bagus, interiornya juga lumayan mewah, build up, pajak juga tidak seberapa mahal, di bawah 5 juta masihan, seperti Accord masihan, 7 seater. Kalau interior biasanya ya ini yang sering kalah ya, tetap bahan-bahan kulit, bahan-bahan karet itu kemakan usia, banyak yang kalah. Kalau bodi ya fleksibel ya, bodi tergantung teman-teman sendiri, bisa lihat kalau mau beli mobil bodinya gimana, keropos apa enggak, pernah nabrak apa enggak, itu teman-teman sendiri yang bisa nilai. Kalau yang dari mesin ya itu tadi yang sering kalah, shockbreaker 4-4-nya, kebocoran oli, matic sama motor fan radiator itu, tapi sama radiator itu yang paling mahal. Tapi sekarang ini unit OEM-nya atau KW-nya itu lumayan banyak di mobil ini, jadi nggak perlu takut untuk mobil ini. Ya mungkin daya tahan partnya beda ya, cuman beda apa namanya, beda umurnya, cuman harganya ya sangat jauh. Misalkan radiator itu tadi 16 juta orinya, KW-nya atau OEM-nya 1.050.000. Bahkan pelanggan saya yang benar-benar berada itu dia mikir ulang karena untuk beli yang radiator original. Bahkan dia mau meskipun yang cadangan ini diganti 1 tahun sekali dia tidak masalah. Ibaratnya dia safety sampai 16 tahun lah, daripada langsung ngeluarin uang 16 juta sekali belanja untuk jajan untuk apa namanya, radiator. Ya ini juga sering ini auto tensioner, sering sekali rusak. Ini masih originalnya ini. Kalau imitasi tidak seperti ini, Pak. Imitasi seperti ini ya, contohkan ya. Ini engine mounting ini biasa, dari bahannya sudah kelihatan. Ya secara fungsi bisa langsung meredam getaran, cuma nanti umurnya dia enggak tahan lama. Paling yang mentok 1-2 tahun. Terus ini bahan-bahan dari upper tank ini juga beda, ini imitasi. Ya. Kalau lainnya ini masih ori semua mobilnya. Ini mungkin kalau yang dibelikan imitasi ini keterbatasan dana untuk mobil tahun segini. Mungkin yang punya juga spekulasi biayanya juga dipikir-pikir ulang. Karet-karet misalkan packing tidak diganti ya di lem seperti ini ya teman-teman, tapi tidak maksimal juga. Ini lem kaca yang dipakai sama teknisi sebelumnya. Jadi kalau packing kalau bisa ganti yang ori aja biar lebih awet. 3-4 tahun baru bocor lagi biasanya. Ya, kalau mau beli mobil seperti ini atau teman-teman punya yang Odyssey tahun seperti ini yang biaya perawatannya di Honda sangat mahal. Saya dulu di Honda jasa untuk servis Odyssey tahun build up ini dikali 2 karena dia CBU, dan pengerjaan di CBU juga sangat mahal. CBU khusus untuk mobil build up. Ya. Tapi sekarang ini perkembangan banyak teknisi yang bisa. Cuman softwarenya aja untuk mobil ini tidak bisa pakai software yang launch yang saya punya itu teman-teman. Nanti saya bikin konten sendiri
saya harus mendatangkan software dulu khusus Honda untuk mobil ini, karena kalau saya kasih merek launch atau yang universal, ada indikator yang malah nyala, yang sebelumnya dia aman malah dia jadi trouble, karena ada safety-nya Honda yang nggak mau dibypass ibaratnya sama scanner universal atau scanner umum. Mungkin sharing kali ini itu aja. Mohon maaf tidak ada tutorial, cuman saya sharing mobil. Bila teman-teman mungkin mau nostalgia dengan unit ini unit yang sangat mewah di tahunnya 2004 adalah seperti kalau sekarang itu Alphard ya, Alphardnya Honda mungkin. Sebelum Ellison masuk ya, ini yang orang-orang berada yang dulu punya mobil ini. Sangat mewah. Saya aja masih pengen ini. Nanti tinggal nunggu yang bagus. Saya nyicil di orangnya ini. Ya teman-teman, itu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kemurahan rezeki, dilancarkan puasa kita sampai Idul Fitri, tidak ada halangan, dijaga kesehatannya. Terima kasih.